Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Nandari, NPM 24753114, kelas 1D, Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang bertema sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bermakna yang diujarkan dengan tujuan mengungkapkan pikiran. Perkembangan bahasa. Seiring perkembangan waktu, bahasa Indonesia mengalami pengembangan kosakata dan struktur. Pengaruh dari berbagai bahasa daerah dan asing memperkaya bahasa ini menjadikan lebih dinamis. Sejarah ejaan Indonesia. Ada beberapa sejarah ejaan Indonesia. Ejaan Pan-Ovidians yang tahun 1901, huruf C dipakai untuk menuliskan bunyi Y, seperti jang, sajang, dan pajah. Huruf OE dipakai untuk menulis bunyi U, seperti goeroy, iteo, eumor. Penggunaan tanda titik, tanda diakritik digunakan untuk menunjukkan bunyi ain seperti ma, moer, akal, ta, pa. Ejaan Soewardi tahun 1947, huruf OE diganti menjadi U. Bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti dengan huruf K. Kata ulang boleh ditulis dengan menggunakan angka 2, seperti anak-anak, jalan-jalan. Awalan di dan kata depan ditulis serangkai dengan pernyataannya. Ejaan Melindo 1959 disebut sebagai ejaan Melayu Indonesia. Akibat perkembangan politik antara kedua negara tersebut, ejaan ini tidak jadi diresmikan. Ejaan yang disempurnakan tahun 1972, perubahan beberapa huruf, peresmian pemakaian huruf yang berasal dari kata asing seperti V, V, Z, dan X. Pemisahan penulisan kata depan dengan awalan di. Kata ulang ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh menggunakan angka 2. EBI, ejaan bahasa Indonesia, adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Penambahan huruf vokal diftong. Pada AD, huruf diftong hanya 3, yaitu I, au, dan oi. Sedangkan pada EB, huruf diftong ditambahkan 1, yaitu E. Misalnya, pada kata geser dan survei. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat komunikasi media pendidikan dan sarana ekspresi budaya. Fungsi-fungsi ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Kultural, sosial, edukasi, dan instrumen. Kedudukan bahasa Indonesia. Salah satunya bahasa nasional. Lambang kebangsaan nasional. Lambang identitas nasional, alat penghubung bangsa. Bahasa negara, yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengatur dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional pada berbagai kepentingan. Alat pengembangan kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan. Bahasa Indonesia cerminan budaya, mencerminkan nilai-nilai dan tradisi budaya. Melalui bahasa, kita dapat memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bahasa dalam media,
yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media, termasuk televisi, radio, dan internet. Hal ini membantu menyebarkan informasi dan budaya kepada masyarakat luas. Bahasa itu variatif. Ada 3 istilah yang perlu diketahui sehubungan dengan variatif bahasa. 1. Idiolek, variasi bahasa yang bersifat perorangan. 2. Dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang. Ketiga, ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Ragam bahasa dibagi menjadi 3. 1. Wacana, yaitu teknis dan populer. 2. Sarana, lisan dan tulisan. 3. Kebakuan, yaitu baku dan tidak baku. Bahasa dan identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi bagian dari identitas nasional. Penggunaan bahasa ini memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di antara masyarakat dan beragam. Tentang bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing dapat mengikis kemurnian bahasa. Upaya pelestarian perlu dilakukan. Oke, sekian dari saya tentang pengertian tugas bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.